Selamat datang di workshop Wicak Wista. Oke, hari ini kita akan membahas ada 3 vacuum cleaner ya, yang harganya itu dari 3,7 jutaan sampai berapa? 13 jutaan. Kita akan bahas apa aja sih perbedaan, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Let's go! Oke teman-teman, jadi video ini itu kita buat agar teman-teman punya referensi nih ketika lagi mau mencari atau membeli vacuum cleaner yang wet and dry kayak gini. Oke, kita mulai dulu dari yang ini. Ini adalah Midea MWD X8 keluaran akhir tahun 2023 dan pas dirilis itu harganya di 5.499.000. Tapi kalau teman-teman cek sekarang itu di sekitaran 3,7 sampai 3,9 jutaan. Ini keunggulannya, yang paling jadi fitur utamanya adalah dia bisa pakai deterjen pel biasa. Jadi nggak perlu yang khusus deterjen pel khusus untuk vacuum cleaner. Terus sebenarnya sih ini udah ada penggantinya ya yang lebih baru, itu yang Midea MWD X10. Jadi kalau teman-teman cek di websitenya, yang ini udah nggak ada. Nah terus kemudian sekarang kita lanjut yang ke sini. Ini adalah Yonif U9 Pro. Ini kita dapat di tahun 2025 dengan harga di 5.900.000 pas launching. Kalau sekarang sih udah di sekitaran 4.720.000. Teman-teman bisa cek aja di e-commerce. Dan yang paling istimewanya, keunggulannya itu adalah ini yang paling ringan, harganya masih terjangkau, fiturnya juga udah cukup komplit. Nah, yang ini nih. Nih, ini vacuum cleaner seharga motor, tapi bukan motor baru, motor bekas, karena ini harganya sampai di 13 juta. Ini adalah Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro. Lumayan panjang, ada berapa kosakata tuh ya. Oke, ini keunggulannya ya pasti jelas, harga segitu punya fitur paling komplit dibandingin yang lainnya. Ada satu fitur yang paling di highlight dari ini adalah fitur steam. Jadi dia akan membersihkan lantai pakai uap air hingga suhunya 160 derajat. Wih, ini salah satu fitur andalannya. Oke, sekarang kita akan kulik ketiga vakum ini. Kita akan sampaikan semuanya. Walaupun sebenarnya kalau di lapangan itu lebih banyak lagi pilihan vacuum cleaner yang lainnya, ada merek-merek lain kayak merek yang terkenal juga, ada Dyson, ada Dreamy, ada Karcher, ada Xiaomi, ada segala macam yang lain. Tapi kita ini hanya mengcover yang 3 ini dulu karena emang ini yang kita punya saat ini. Paling enggak sih dengan membandingkan ketiga vacuum cleaner ini bisa memberikan referensi ke teman-teman. Nanti kalau nyari vacuum cleaner tuh harus yang kayak gimana. Oke, sekarang kita bahas dulu dari desain dan ergonominya. Let's go. Nah, ini yang pertama kita bahas, Midea MWD X8. Dari segi desainnya, ya walaupun ini keluaran 3 tahun lalu tapi masih oke banget secara tampilan. Looksnya warnanya dominasi putih dan hitam. Dan ini kalau kita perhatiin ada satu ergonomi yang perlu kita highlight langsung nih. Ini adalah tombol operasinya. Tombol operasinya itu ada di sini. Jadi ketika kita pakai akan lebih mudah nih. Jempol tinggal ganti kanan kiri gini aja. Terus kalau kita nyalain, ini lengkap ada display statusnya. Ini statusnya lagi di mode apa, mau auto quick pick, dan kapasitas baterai lagi berapa, semuanya ada di display ini. Cukup informatif sih kalau yang ini, Midea MWD X8. Nah ini yang kedua adalah Yonif U9 Pro. Kalau dari desain dia yang paling banyak lekukan-lekukannya, warnanya pun dominasi white dove sama orange agak kecoklatan jadi agak-agak krem. Ini juga yang paling lucu sih ya kayaknya dari segi bentuk nih. Terus kalau kita bilang tombol operasi ini yang sedikit agak ribet karena dia tidak ada di atas sini, jadi jempol kita nggak bisa main-main. Kita harus agak ngebungkuk nih ke sini nih untuk nyalain. Terus untuk ganti-ganti modenya pun juga harus agak ngedungkuk di sini. Apalagi untuk saya yang tingginya 183. Begini ya. Gading canda. Terus dia juga untuk display statusnya, display screennya itu cuma berupa logo-logo gini aja, simbol-simbol. Ini simbol modenya ada 3 pilihan. Terus indikator baterainya juga cuma ada kayak gini. Beda. Kalau tadi Midea MWD X8 ada displaynya yang proper. Ini cuma gini doang. Ini sekarang Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro.
Ini dari looks yang paling mungkin bisa dibilang luxury ya, karena pemilihan warna sih. Warna-warna hitam campur ada kayak chrome, kayak agak-agak black piano gini, dan menyesuaikan dengan harga yang ditawarkan juga. Terus kalau kita bicara untuk mengoperasikannya, ergonominya, ini udah semuanya ada di atas ini. Untuk tombol-tombol operasinya, ini ada tombol nyalain, tuh auto mode. Kalau kita mau ganti-ganti mode, semuanya di sini. Display screen-nya juga lengkap, ada tulisannya, ada indikator baterai, bahkan indikator baterainya ini sampai kayak turun 1%, 2%, seperti kayak HP lah, kayak smartphone lah. Itu bisa sedetail itu. Kalau yang dua lainnya tadi nggak ada. Terus ada beberapa tombol operasi yang lain yang nanti akan kita jelaskan satu persatu. Dan kalau kita ngelihat di bagian bawahnya, dia juga ada namanya 3D Dynamic Display. Saat ini warnanya biru, tapi nanti kalau kita pakai operasiin buat ngebersihin rumah, ketika dia ada nemu kotoran, terus atau lagi bekerja yang agak berat, ini tuh warnanya bisa berubah nih, jadi merah. Jadi ada yang merah dan biru, ada yang full merah, ada yang kayak menuju putih pas di steam mode gitu-gitu. Jangan lupa kalau kita nyalain gini, dia ada LED lights-nya di bawah. Jadi akan lebih mudah bagi kita untuk melihat kalau lagi ada kotoran nih, kelihatan titik-titik di bawah sini. Ataupun kalau pas lagi nggak terlalu terang, lampu lagi dimatiin, ini juga sangat berfungsi sekali. Jadi seperti menyala dalam gelap. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas bagian beratnya, berat kosong ya, dari ketiga vacuum cleaner ini. Teman-teman, ini Yonif itu yang paling ringan. Ketika kita timbang tanpa ada airnya, beratnya segini. Terus kalau yang di Midea MWD X8, berat kosongnya tanpa air, itu dia beratnya segini. Dan yang terakhir yang paling berat adalah si Tineco Floor One ini. Ini kalau kita angkat lebih dari 6 kilo nih. Tapi menariknya ketika dipakai, dioperasikan, ini ringan juga. Bahkan lebih ringan daripada yang ini. Nanti akan kita bahas. Selanjutnya kita akan bahas untuk clean water tank dan dirty water tank, karena itu pasti akan selalu ada di setiap vacuum cleaner wet and dry. Untuk di Midea, ini clean water tanknya berada di atas sini, jadi tinggal diangkat kayak gini dengan kapasitas 600 ml. Dan seperti yang aku bilang di awal, ini bisa pakai obat pel biasa yang kalian sering beli di toko-toko kelontong loh. Jadi murah nih kalau kita mau pakai yang ini nih. Tapi kalau mau pakai deterjen yang khusus vacuum cleaner wet and dry juga bisa pastinya. Dan kalau untuk dirty water tanknya, dia posisinya ada di bawah sini, kapasitasnya 600 ml. Nah, ini jadi satu kekurangan nih. Kalau vacuum cleaner zaman sekarang harusnya tuh udah bisa flat lay. Tapi karena dia desain clean water tanknya masih di atas, jadi itu dia tidak bisa flat lay sama sekali. Beda dengan kedua vakum yang nanti akan kita bahas juga. Nah, terus untuk dirty water tanknya ini sendiri, posisi kan ada di depan. Menurutku satu kelemahannya dari dirty water tank ini adalah kotoran yang padat maupun yang cair semuanya tercampur jadi satu di sini, tidak terpisah, tidak punya ruangan yang berbeda. Jadi kalau pas ngebersihin tuh lumayan agak jijik ya. Tapi dia sebenarnya ngelengkapin ada semacam sikat gitu buat penadah. Jadi kalau kita mau bersihin air kotor, misalnya yang cair sama padatnya, itu ditambung seperti ini. Cuman ini hilang pas di servisan ya, karena ini unitnya udah pernah masuk servisan guys, setelah dari akhir tahun 2023 ke 2025 pernah satu error waktu itu. Oke, sekarang yang Yonif U9 Pro, sambil duduk guys biar lebih santai. Oke, nah ini dia langsung terlihat perbedaannya sama yang Midea. Ini clean water tanknya justru ada di bawah. Yang dirty water tanknya ada di atas, karena kan mesin penyedotnya di sini, baterai packnya juga ada di belakang sini ya. Ini clean water tanknya paling gede, kapasitasnya 1 liter, dengan kalau mau ngisinya itu dari sebelah sini. Ini sebenarnya agak repot nih kalau ngisinya dari sebelah sini, suka tumpah kemana-mana kalau kita lagi ngisi. Ini dia juga harus pakai deterjen khusus untuk vacuum cleaner yang wet and dry, nggak bisa pakai deterjen biasa. Nah, kalau yang dirty water tanknya ini menarik, ini udah lumayan helpful. Walaupun nanti kalau kita bandingin sama Tineco, ini masih kalah istimewa. Dia kelihatan kan ada apa bayangannya, ada 1,
Ini bagian plastiknya yang sini, ini bertujuan untuk memisahkan antara kotoran yang padat sama yang cair. Makanya di bawah sini cairannya ada di sini, tapi kotoran padatnya nggak ikut sampai ke bawah. Jadi ketika kita ngebersihin dari dirty water tanknya itu akan tidak sejijik yang Midea. Dan karena dia clean water tanknya di bawah, dia itu bisa kita operasikan flat lay, bener-bener rata lantai kayak gini guys. Dengan ketinggian maksimalnya itu di 13 cm. Cakep nih. Ini pokoknya kalau teman-teman nyari vacuum cleaner yang clean water tanknya di bawah, rata-rata udah bisa flat lay. Dan untuk dirty water tanknya ini kapasitas di 800 ml. Nah ini yang Tineco. Ini clean water tanknya mirip posisinya sama kayak Yonif tadi. Dia ditaruh di bawah, makanya juga bisa flat lay. Dan seperti yang aku bilang di awal, bahkan kalian pun juga bisa mengisi si clean water tanknya ini pakai air bersih aja. Karena dia juga yang tadi aku bilang punya mode steam tanpa perlu adanya deterjen. Dan dengan ditaruh tempat untuk ngisinya pun di bagian sini, sehingga memudahkan nih. Kalau kita ngisi pakai keran, meganginya pun lebih gampang, nggak gampang tumpah kemana-mana. Tapi kalau kalian lagi pakai mode auto, saranku sih tetap pakai deterjen yang ini ya, khusus untuk vacuum wet and dry ya, biar lebih bersih aja sih. Ini kapasitas clean water tanknya di 880 ml. Kalau yang dirty water tanknya, kapasitasnya itu di 750 ml. Posisinya ada di belakang sini, cara bukanya begini, terus tarik. Dan ini yang menurutku yang paling praktis di antara ketiga vakum. Kenapa? Karena si tangki air kotornya ini udah terpisah jadi 3 chamber, 3 ruang. Yang satu untuk ini, kalau kita lihat penampangnya itu begini. Yang bagian sini itu untuk area liquidnya, area cairnya. Di atas sini itu untuk area benda padatnya, dan yang di bagian paling atasnya sini untuk sirkulasi udara ke vakumnya. Ketika kita buka pun paling gampang juga, karena udah ada handle-nya kayak gini, tinggal kita angkat, tarik. Semuanya nanti yang kotor-kotor, material benda padatnya itu akan nyangkut di sini nih. Selama ini kita pakai, tidak akan pernah kotoran tuh nempel-nempel ke filter sini. Paling kalaupun ada dikit-dikit banget. Kalau yang lain-lainnya kadang masih suka sampai nempel ke filter ini. Ya, kalau untuk flat lay-nya dia ini lebih tipis lagi dibandingin Yonif, tapi selisihnya tuh kayak cuma dikit banget. Ini ketika flat lay ketinggian maksimalnya tuh di 12,85 cm. Selisih 0,15 cm dari Yonif. Oke, sekarang kita akan bahas di brush roller sistemnya. Ini menurutku salah satu yang paling penting juga kalian pertimbangkan sebelum membeli vacuum cleaner. Ini copot dulu tangki air bersihnya. Terus habis itu brush rollnya juga kita copot. Kita tarik, seret. Nah, ini baru kelihatan. Ini kan si brush roll ya namanya. Jadi di Tineco ini dia punya satu sistem yang namanya MHCBS alias Maximum Hygienic Cleaning by Self Cleaning. Lumayan bingung tuh karena ada dua kata cleaning ya. Tapi intinya dia itu bisa menjaga agar si brush roll ini selama kita membersihkan lantai itu tetap bersih. Dengan kalau kalian lihat nih ada diagramnya kayak gini. Jadi dia juga ada fitur yang namanya dual block anti tangle. Ini nanti ketika ngebersihin lantai ada rambut-rambut dia nggak bakalan nyangkut kelibet di sini. Paling nggak nyangkutnya mungkin di sini nih. Ini ada sisa-sisa rambut kan, tapi dibersihin pun masih gampang. Jadi kalau ada rambut yang kelibet di sini tuh biasanya mengganggu ketika kita ngebersihin. Alhasil nanti ada garis gitu ketika kita pakai vakumnya yang bikin lantai tidak bisa bersih maksimal. Nah, dia caranya dual block anti tangle-nya itu kalau kita perhatiin di sini, ini kan motor untuk brush roll-nya ya. Ini dia ada satu plat. Ini satu plat yang punya dua fungsi, makanya dia namakan dual block anti tangle. Aku agak giniin. Ini kelihatan. Yang bagian atas itu istilahnya scraper. Yang bagian bawah ini anti tangle-nya. Gerigi-gerigi kayak gini. Gerigi-gerigi ini yang fungsinya paling utama untuk menghambat rambut biar tidak nyelip. Biar tidak nyelip di brush roll sehingga dia langsung kesedot masuk ke dalam dirty water tank. Ini dia akan menghambat air kotor dari si brush roll, ngenirisin gitu ya. Jadi kayak gini gitu. Dia akan nirisin gini. Air kotornya nggak akan ikut ke sirkulasi lagi ke dalam putaran dari brush roll. Karena nanti di atas ini ada air bersihnya yang buat ngebersihin lantai. Ini fungsinya dari scraper ini. Canggih, simple sih, tapi canggih.
dan memaksimalkan ketika melakukan pembersihan. Nah, buat yang pada penasaran, airnya ntar keluar dari mana sih? Nih, dari lubang-lubang kecil-kecilnya di sini nih. Ya ada lubangnya. Jadi masuk ke sini terus lewat lubang-lubang kecil di sini. Terus kalau yang bagian atas ini adalah LED headlights-nya. Ini baru kelihatan ketika dinyalain. Benar. Tuh, nyala. Tuh, airnya pada keluar. Oke, sekarang kita ke Yonif U9 Pro yang sistem brush roll-nya udah lumayan canggih, tapi masih kalah canggih sama Tineco. Nah, untuk cara ngebukanya juga sama. Brush roll-nya ini, tarik bagian sini ya, pencet, tarik, terus rollin ke sini. Ini motor brush roll, kelihatan lah ya. Mirip-mirip sih seperti yang punya Tineco. Dia hanya ada yang disebut namanya anti-tangle system, bukan dual block. Nah, sama sih sebenarnya. Dia ada platnya di sini, bukan plat sih sebenarnya, kayak bagian dari body yang dari plastik juga, tapi langsung fungsinya jadi satu, scraper sekaligus. Nih, scraper sekaligus untuk menghambat rambut biar tidak ngeglubet di bagian roller. Cuman kalau teman-teman perhatiin, bandingin ya, yang ini geriginya lebih renggang-renggang dibandingin sama gerigi dari Tineco tadi yang lebih padat. Dan ini ya udah langsung fungsinya semua ada di sini, scrapernya juga ada di sini. Kalau yang tadi bener-bener kelihatan tuh nyabang, dual block makanya dia namanya. Nah, ini yang paling simple brush roll sistemnya dibandingin ke dua ini. Nih, cara bukanya gini, buka. Terus habis itu nih langsung kelihatan brush rollnya. Terus dipencet gini deh, naikin, tarik, tuing. Loh, di mana motornya? Motor untuk brush rollnya ini beda. Motornya nggak ada di sini, tapi dia ada di bagian sininya guys, di bagian dalam sini. Dia motornya ngadepnya ke sana. Apa gigi-gigi gearboxnya kayak Tamiya zaman dulu untuk nyambungin ke sini. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini bahkan di sini juga masih ada kotoran-kotoran yang nyangkut di bagian atas ini karena tidak ada sistem anti tangle ataupun dual block ataupun apapun itulah, nggak ada scrapernya juga. Jadi ya udah, dia dibiarin ngerolling aja tanpa ada air yang tanpa ada plat untuk ngebersihin si roller. Ini yang emang paling sering dulu pas kita baru punya ini, paling sering lama-lama nanti kalau kita ngebersihin rumah lagi banyak rambutnya, nyangkut dia ke glubet-glubet di sini. Oke, sekarang kita akan bahas bagian charging docknya. Yang paling beda sengaja aku taruh di tengah biar langsung kelihatan. Kalau yang Tineco sama Yonif ini mirip-mirip dari segi desainnya. Ini juga kita nggak boleh ya, nggak boleh nuangin air nih, ngeguyur air di sini nggak boleh. Nanti ada yang konslet dalamnya. Nah, apa sih yang paling bikin beda? Ini sih lebih tepatnya. Ini cukup mengganggu posisi kabelnya. Jadi dengan posisi kabel yang nongol kayak gini, charging dock ini tuh nggak bisa kita tempelin di dinding. Nih, taruhlah di sini ya. Ini kelihatan ya ada sofa. Kita taruh tempelin sofa aja nggak bisa karena ini ada satu kabel yang nongol. Kalau kita paksain lama-lama kabelnya ketekuk putus. Ya salam. Kalau kita bandingin sama kedua desain dari charging dock Tineco maupun Yonif, semua kabelnya udah dibikin seamless. Jadi bisa lewat bawah sini, dan kalau kita pasang di pojokan aman tuh, aman ini, nggak bikin kabel ketekuk, nggak bikin kabel putus. Ini mungkin hal yang simple tapi sebenarnya krusial ketika kita simpen si vacuum cleaner ini. Nah, kita mulai dari yang ini, Midea MBD X8 itu hanya punya dua mode. Satu, mode auto, vakum dan cleaningnya dilakukan secara bersamaan. Terus dia akan menyesuaikan kemampuan daya hisapnya itu bervariasi antara 12.000 Pascal sampai 15.000 Pascal. Nanti dia yang adjust sendiri, kita nggak bisa adjust. Dan ini yang aku bilang juga ya, ini kita pakai obat well biasa. Jadi lebih wangi sih, cuman emang wangi secara kimia ya, tuh. Ketika kencang-kencang kayak ini berarti dia daya hisapnya lebih gede. Sama satu lagi, ini mode quick pick.
Quick Pick ini sebenarnya dia ditujukan untuk bebersih secara kering aja. Jadi tanpa ngeluarin air sedikit pun dari clean water tanknya. Cuman mungkin teman-teman akan kelihatan dikit ada airnya karena tadi habis diputer ya rollnya ya. Jadi rollnya masih ada airnya. Tapi sebenarnya dia itu nggak ngeluarin air bersih sama sekali. Quick Pick ini berfungsi ketika kita pengen bersih-bersih santai aja, kayak nyapu tapi lebih modern dan debunya nggak kemana-mana, langsung ke dirty water tank. Oke, sekarang kita ke mode pengoperasian dari si Yonif. Dia punya 3 mode operasi, Eco, Max, sama Suction. Kalau yang Eco ini kita lagi di Eco, indikatornya ada di tengah sini. Eco ini yang paling hemat daya buat bersih-bersihin ringan. Dia vakum dan mop sekaligus nih. Bener-bener kayak nyapu ngepel jadi satu. Dan yang bikin kerennya Eco Mode ini running time-nya itu sampai 40 menit. Dan aku kalau pas pakai ini tuh rata-rata ya udah pakainya Eco Mode aja. Itu udah bikin rumah bersih. Nah, kalau yang kita ganti mode, ini emang agak repot ya. Ganti modenya harus agak ngedungkluk. Ini kita di mode max, maksimum suction powernya sekilas sih tingkat kebisingannya mirip ya, lebih adem lah dibandingin sama Midea tadi. Ini daya hisap maksimalnya ketika di max mode itu di 20.000 Pascal, lebih gede daripada Midea. Sama ada satu lagi fungsinya dari suction mode. Nah, suction mode ini fungsinya dia lebih ke nyedot, menghisap cairan-cairan yang ketumpahan. Contoh misal bawa teh nggak sengaja tumpah, nah nanti ngebersihnya pakai suction mode. Bawa sirup nggak sengaja tumpah, ngebersihnya pakai suction mode. Dia itu tanpa mengeluarkan air bersih sama sekali dari clean water tanknya. Dan dia juga punya fitur namanya reverse backtrack. Jadi ketika kita udah selesai bersih-bersih, kita matiin tombol off. Tuh, kelihatan kan? Dia mundur sedikit. Tujuannya apa? Tujuannya agar si brush roll yang mungkin itu kotor, dia akan mundur. Jadi air kotornya kesedot semua masuk ke dirty water tank. Sehingga ketika kita pas angkat, tidak meninggalkan jejak di bagian bawahnya. Oke, sekarang kita bahas modenya si Tineco ini yang paling komplit. Dan aku juga nggak perlu pakai deterjen pel apapun. Karena tinggal ngisi air bersih aja. Tapi harus masuk ke steam mode. Oke, aku mau jelasin dulu satu-satu. Kita nyalain auto mode ini, ya udah mode yang auto dia akan nge-adjust sendiri, menyesuaikan ketika kotor atau lagi bersih, lagi banyak kotoran dia akan nyedot lebih kuat. Klaimnya ketika di auto mode itu bisa runtime-nya sampai 70 menit. Tapi kalau di auto mode ini aku seringnya tetap pakai deterjen pel yang khusus vakum wet and dry ya. Max mode, kedengaran ini suaranya lebih kenceng. Ini dia mengaktifkan daya hisap paling maksimal sampai 22.000 Pascal, lebih gede daripada Yonif. Ya wajar, harganya 13 juta. Nah, steam mode ini ketika kita pencet dia akan nge-prepare dulu nih steamnya. Karena di dalam sini tuh ada boilernya, ada pemanas airnya, sehingga nanti air yang dikeluarkan dari clean water tanknya itu uap air di suhu 160 derajat. Dan ini 3D dynamic display-nya juga statusnya lagi berubah nih. Jadi kayak warnanya steam kan. Kita tunggu sampai 100% kurang lebih di 2-5 menitan. Nah, setelah 100% steamnya ready, ini tuh kelihatan tuh ada uap-uapnya dikit. Jadi kenapa sih harus ada steam mode? Steam mode itu menurut klaimnya Tineco itu lebih aman untuk hewan peliharaan maupun anak-anak karena tidak ada cairan kimia yang nempel di lantai, bener-bener air bersih. Dan dia juga lebih mudah, klaimnya itu lebih mudah untuk menghapus kotoran-kotoran, misal kayak kena pasta, kena saus. Kalau aku sendiri kemarin nyoba ngebersihin sisa-sisa minyak dari masak, tapi nggak minyak yang heboh, karena kalau minyak heboh dia tetap masih agak susah ya kalau steam mode. Nah, kalau yang minyak-minyak cipratan, minyak ringan pakai steam mode juga lebih cepat hilangnya. Suction mode kurang lebih sama dengan suction mode-nya di Yonif U9 Pro. Dia buat ngambilin cairan-cairan yang tumpah ya, minuman apa yang tumpah itu kita pakai suction mode. Nah, ini quiet mode. Quiet mode ini mode yang paling senyap, tidak terlalu berisik dan juga yang paling hemat daya. Runtime-nya bisa sampai 90 menit. Dan juga masih ada fitur lainnya, ini namanya reverse scrub cleaning. Jadi kalau ada kotoran yang lagi susah banget dibersihin,
ini vakumnya bisa mundur. Tuh. Ini aku tanpa tarik ya, ini dia mundur sendiri. Terus maju. Dan nggak lupa dia juga ada fitur seperti yang tadi di Yonif, reverse backtrack ketika udah selesai. Ini aku pencet tombol off. Nah, dia akan mundur sendiri sehingga tidak ada tetesan air di vakumnya ketika kita angkat. Oke, sekarang kita ke pengoperasiannya. Itu mudah nggak sih, maneuverability-nya seperti apa? Karena itu yang penting juga kalau teman-teman mau beli vacuum cleaner. Nah, kita mulai dari yang ini. Ini tuh menurutku yang paling rigid sih. Tuh, dia nggak bisa swivel, cuma bisa begini-begini untuk kita manuvernya. Jadi kadang harus agak tangan kita yang agak belok-belok gitu loh. Ditambah lagi, ini tuh historinya setelah diservis nggak sehalus pas sebelum diservis untuk pergerakan maju mundurnya kayak gini. Gitu. Nah, kita bandingin yuk sama yang dua lainnya. Sekarang kita ke Yonif U9 Pro. Setelah ini dia paling ringan, otomatis dia paling mudah untuk maneuverability-nya. Tuh. Ini bisa swivel, guys. Tuh. Jadi bisa belok-belok. Dengan sudut derajatnya itu sampai 128 derajat tingkat swivelnya. Dan juga ya bisa flat lay, nih tadi requestan Jagat nih. Bisa flat lay kayak gini. Oke. Ini menurutku salah satu yang paling oke untuk maneuverability-nya. Oke, sekarang ke Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro. Walaupun dia yang terberat dibanding kedua vakum lainnya, tapi ini maneuverability-nya nggak kalah lincah. Ini dia juga masih ringan. Kenapa? Karena di bagian bawah sini, ini rodanya nggak sekedar roda, dia itu ada motorized. Jadi ada motornya di sini yang membantu ketika kita maju mundurin si vacuum cleanernya. Makanya tadi juga bisa reverse scrub cleaning ya. Terus dia juga ada teknologi namanya smooth drive technology. Jadi mempermudah ketika kita belok-belokin kayak gini. Menariknya itu tuh nanti dia si motor bisa mengatur bisa mengadjust speednya. Kayak gini kan kita belok, tariknya sini. Jadi motor yang sebelah sini itu muternya lebih pelan daripada motor yang sebelah sana. Udah kayak mobil 4x4 ini mah. Jadi walaupun berat, dia tetap ringan. Keren sih. Selain itu dia juga tetap masih bisa nih swivel kayak gini, tapi sudutnya cuma 90 derajat. Oke, sekarang kita bahas kapasitas baterainya dan aktual ketika pemakaian. Jadi ini kan ketiga vakum ini udah sering kita pakai juga untuk membersihin rumah kita. Rumah satu lantai yang luas bangunannya kurang lebih di 60 meter persegian. Nah, ketika pakai yang ini kan klaimnya dari Midea itu kapasitas baterainya 4000 mAh. 4000 mAh itu kalau kita bersihin rumah, full satu rumah, dari yang 100% itu sisa di 50%-an. Ya masih oke. Terus kalau yang ini, Yonif U9 Pro, ini kalau klaimnya dari si Yonif itu kapasitas baterai di 2500 Asterix 7 mAh. Aku nggak ngerti itu maksudnya apa. Apakah 7 dikali 7 sel atau kapasitasnya dikali 7 atau gimana. Tapi yang jelas dia ketika kita pakai buat ngebersihin rumah, ini kan cuma kelihatan ada 3 indikator baterai ya. Udah masuk ke area 2 gini. Tapi mungkin sebenarnya udah kayak 1,5 ding sisanya. Nah, kita lanjut ke kapasitas baterai dari si Tineco. Ini yang paling besar kapasitasnya di 6250 mAh klaimnya dari Tineco. Baterai selnya tuh ada di depanan sini, ada 3. Ketika kita pakai untuk membersihin rumah kita yang satu lantai ini, itu kalau kita pakai mode auto dari 100% cuma kurang berapa berarti? 14%, karena sisanya di 86%-an. Tapi kalau kita pakai yang steam mode itu berkurang sampai sisa baterainya di 60%-an. Ya wajar karena dia harus memanaskan air kan di area boilernya itu. Nah, sekarang saatnya kita bahas self cleaning system ketiga vakum ini. Beda-beda juga. Kita mulai dari yang paling simple self cleaningnya. Midea MWD X8 cuma bisa self cleaning, tidak bisa self drying. Caranya gimana? Caranya dipasang di charging dock, terus diinjak aja gini.
Tuh. Jadi dia detecting statusnya lagi cleaning brush roll atau lagi ngapain, semuanya bisa kita lihat dari display screen ini. Kurang lebih sekitar 2-5 menitan. Jadi gitu untuk yang media MWD X8. Nah, kalau yang Yonif U9 Pro self cleaningnya cukup komplit karena dia bisa self cleaning sekaligus self drying. Ini self cleaningnya kalau kita mulai itu pencet ini dulu, colokin ke charging dock. Nah, terinisiasi self cleaning sistemnya. Dia akan self clean dulu pakai udara panas di suhu 85 derajat buat ngebersihin si brush rollnya ini. Dia akan diputar. Nanti kalau udah selesai dia akan self drying pakai udara panas juga, tapi tanpa ngeluarin air bersih ya dari clean water tank untuk ngebersihinnya. Itu nanti dikeringin selama 5 menit dan suaranya cukup kenceng kalau pas lagi self drying. Nah, ini yang paling komplit lagi-lagi ya paling mahal juga sih. Untuk self cleaning sistemnya, dia bisa self clean sama self drying dengan cara memencet tombol di sini. Tapi ketika memencet tombol di sini, itu ada 2 settingan. Kalau kalian sekali pencet gini, dia akan masuk mode flash dry, di mana dia akan membersihkan sekaligus drying dalam waktu, kalau yang dryingnya itu 5 menit, kalau membersihkannya kurang lebih 2-3 menit. Nah, kalau yang satunya kalian harus mencet gini dan tahan selama 3 detik, nanti dia akan masuk. Nah, kalau yang silent dry ini, dia itu akan self cleaning dulu seperti biasa. Terus nanti untuk mengeringkannya, dia tidak pakai udara panas, pakai udara biasa aja dan diputar selama 40 menit. Nih. Heated self cleaning and heated self drying. Ini aku cuma pencet sekali, dia masuk ke flash dry. Statusnya pun juga komplit. Nanti sampai selesai heated self cleaning, terus dia akan ganti ke silent dry. Nih kalau kita mau masuk ke silent dry, tahan dulu 3 detik. Dia akan bilang heated self cleaning and silent dry. Jadi lebih komplit dibandingin Yonif. Kalau yang flash dry-nya itu kan mirip seperti yang punya Yonif. Nah, untuk pengalaman after sales-nya, karena media yang paling lama, dia tuh tahun kemarin tuh pernah trouble. Jadi di transmisinya, di gearboxnya si motor ini seret. Alhasil si brush rollernya itu nggak bisa muter. Nah, aku mau cerita. Jadi waktu itu kita mencari official service store-nya, tapi sayangnya kita tidak menemukan bahkan di Jabodetabek. Waktu itu ya, tahun lalu ya, nggak tahu kalau yang tahun sekarang ini. Alhasil kita ketemunya ke service partner yang bisa dia menyervis media MWD X8 ini. Terus menariknya, jadi rusak itu di sekitar bulan Februari tahun lalu 2025. Kita bawa ke sana, dicek, oh Pak yang rusak ini, oke. Langsung dikasih tahu harganya sama biaya perbaikannya itu di 600.000. Lumayan dong untuk satu vacuum cleaner ini. Padahal itu baru di gearbox untuk brush rollnya. Dan pemakaian sih sebenarnya kita biasa aja juga, nggak yang heboh banget loh. Terus yang bikin lumayan greget juga tuh ternyata spare partnya inden dari Cina. Jadi Februari rusak, baru bisa dibenerin selesai balik lagi ke tangan kita itu di bulan Agustus, setengah tahun. Itu kalau pengalaman untuk after sales-nya, dan baru satu karena yang ini sama ini belum pernah mengalami isu kendala apapun, jadi kita belum bisa memberikan testimoninya. Oke, selesai sudah kita membahasnya. Kita sudah sampai di babak kesimpulan. Kamu suka yang mana? Aku suka semua sih karena punya ya. Aku suka ini nih yang aku pegang. Tapi jujur ya, bersihin ini serumah tuh berat banget. Ya. Yang ini sih yang ringan. Ya. Cuman fiturnya ini lengkap. Ya. Jadi kalau teman-teman bersedia ngeluarin budget sampai belasan juta, pilihannya itu bisa ke vacuum cleaner yang udah include ada fitur steamnya. Yeah. Karena nggak cuma Tineco, Dreamy juga ada tuh yang harganya juga belasan juta juga. Tapi kalau mau budget yang terjangkau, di 3-5 jutaan itu udah proper banget fasilitasnya, fitur-fiturnya juga komplit. Tapi di antara ini sama ini tetap lebih kompletan ini ya. Iya, karena ini udah lebih lama juga sih. Yap. Ini katanya ada yang terbaru juga ya? Ada yang terbaru. Cuma aku nggak tahu kenapa media masih belum ngeluarin yang mode flat lay. Mungkin belum kali belum ya. Kali Kita tunggu aja gebrakannya. Okay. Gebrak! Berarti tergantung kalian pilih yang mana. Atau kalian udah pakai vakum apa di rumah, coba tulis di komen. Sharing ya di bawah ya. Oke. Semoga videonya ini menginspirasi, terjawab juga buat teman-teman yang lagi mau beli vacuum cleaner wet and dry di tahun 2026 ini.
Dadah, jangan lupa subscribe channel kita, follow Instagram kita, dan TikTok kita juga. Dadah.